diskusi dulu. Kalau Makanya Pak Idrus bilang barko, minyak kelapa, harganya mahal Pak Idrus. Harganya mahal. Tetap aja menjerit. Nah, yang menghilang ini kan minyak kelapa sawit yang murah kan begitu. Dan bukan bimoli. Bimoli yang sudah disaring berkali-kali. Nah, tapi memang saya juga menggambarkan ini Bang Halis. Sebenarnya bukan hanya persoalan kekulinernya, juga mengajak masyarakat kembali jangan tergantung kepada minyak kelapa sawit yang harga murah tadi. Itulah makanya saya bilang kerisauan jaya itu ya, bahasa saya itu kan kerisauan jaya. Ya, tentang bagaimana Bang Halis, ya sekarang ini. Kerisauan itu dicari di alternatifnya, jangan tergantung ke situ. Harus cari alternatif. Nah, termasuk menggoreng, memasak tanpa minyak. Tapi sebelum itu kan boleh dong kita. Jangan bukan terlalu berat nanti kita kan. Ibu Jenda pun nanti kan agak sedikit apa. Jadi saya mau mencarikan barangkali begini. Kalau kita bicara tentang masalah makanan yang berminyak dengan tidak berminyak, di era sekarang ini para pengusaha-pengusaha restoran sudah banyaknya sudah sejak dulu sudah melakukan perubahan, sudah memprediksi itu bakal minyak ini bakal apa. Contohnya aja coba tengok, pisang goreng sudah tidak lagi di pisang goreng, dipanggang udah ditaruh pakai meses, pakai gula, pakai apa segala, pakai margarin kan begitu. Udah banyak restoran-restoran Cina. Ya kalau kita katakan sudah masak pakai masakan steam, masakan apa, sudah ada masalah. Cuma risau aja si Jaya nih, ininya ya. Bang, ujungnya begini Bang, maka aku risau. Karena aku pernah di Malaysia, aku bisa bandingkan. Yang pekerja ada dua komoditas, satu komoditas, satu diolah di Malaysia, satu di Indonesia, namanya sawit. Gaji pekerja sawit di Malaysia itu hampir 10 juta Bang. Gaji pekerja sawit di Indonesia ini sekitar 3 jutaan. Bayangkan itu. Bahannya sama, diolah sama, dijual sama, kita gaji buruh kita rendah, mereka tinggi. Kemudian apalah namanya ya? Ya justru ini hubungannya apa? Hubungannya apa? Jadi gini, kalau lebar ini yang tidak mau Bang Halis, aku juga rasa melebar kali. Ya, jadi gini ya. Jadi gini, aku mau kasih tahu begini. Gini, tadi kita kan ngundang Pak Bu Jenab. Beliau kan ahli di bidang kesehatan, kesehatan masyarakat. Juga jadi orang sebenarnya gini, kalau kita fokuskan ya kuliner. Karena gini, aku juga belajar tentang makan. Orang dulu makan pertama dulu masa berubah dulu makan untuk kenyang. Kemudian berubah. Makan untuk enak. Kemudian berubah. Setelah meningkat pengetahuan orang dan meningkat ekonominya, makan untuk sehat. Jadi sebenarnya ada klasifikasi masyarakat di Indonesia ini. Kalau sekarang kita mau catering, itu ada healthy food kok. Mereka timbang semua berapa gram. Sehingga kalau bicara kalori berapa yang masuk, ada. Tapi itu kan ada kelas masyarakatnya. Kayak piramid ya. Nah, yang heboh ini kan ibu-ibu yang kelasnya ke bawah, ngantri minyak sampai pingsan cuma hanya selisih 4-5 ribu perak. Ini kan sekarang yang harus dibicarakan fenomena-fenomena ini. Tapi kalau ibu tadi bicara, kita care kok. Kan saya bilang tadi, saya goreng minyak pakai table safe itu tidak perlu minyak. Mau goreng ikan, tidak perlu minyak. Nah, tapi persoalan hari ini yang kita mau bicarakan, keresahan itu sendiri, kenapa? Kemudian apa alternatif, ya kan? Alternatif lain apa? Ibu Zainab itu menjelaskan, ada nggak ya kan itu artinya untuk melakukan itu. Kalau kita bicara inflasi, bicara apa nanti malah terlalu jauh. Kemana-mana kita. Kalau saya potong kasih masukan ya. Kita kan begini, kita mau membuka mindset ibu-ibu ekonomi ke bawah yang antri minyak goreng, boleh dikatakan begitu ya. Nah, kenapa? Karena merubah mindset itu bagaimana ibu-ibu ini tidak kehilangan power di rumahnya masing-masing untuk menyajikan hidangan lezat tanpa menggunakan minyak goreng yang banyak. Dan tidak perlu antri seperti itu. Kan ini fenomena kelangkaan minyak goreng dibarengi dengan ibu-ibu antri untuk mengejar minyak goreng murah. Sementara dia ke tempat mengantri itu saja sudah membutuhkan kos yang tidak sedikit, mungkin naik perusahaan. Bu Zainab, mohon maaf ya, Ibu pernah tidak tanya ahli politik, kenapa orang antri itu? Jangan-jangan sebenarnya memang sengaja.
Saya tahunya poliklinik. Saya nggak tahu poliklinik. Betul. Nggak, kalau Ibu bilang tadi, saya juga merasakan hal itu. Ini ada kelatahan di masyarakat kita ini. Panik, cepat sekali panik. Malah tak pakai minyak pun tak matinya. Iya. Teruskan aja, Bu. Teruskan aja. Saya cuma mengganggu Ibu aja tadi. Iya, nggak apa-apa. Saya senang seperti ini. Jadi itulah tadi di RRI saya juga siaran di radio, ya kan? Bagaimana kita ada kuliner sehat tanpa minyak goreng. Nah, saya membuka visi wawasan ibu-ibu kita supaya terinspirasi dengan hidangan-hidangan yang tanpa minyak goreng atau minimal minyak goreng. Jadi tidak perlu rebutan seperti itu. Nah, masalah rangkaian ibu-ibu berbaris seperti ular, apakah itu politik? Saya nggak ngerti. Tapi kalau ini cerita COVID, Omikron, saya siap. Nah, itu perlu ditambahkan. Jadi, apalah kira-kira yang bisa lah yang tak pakai minyak, misalkan anyang ayam kita ubah. Sekarang orang suka ayam geprek, sambalnya sambal mata, sambal ya kita bikin ayam panggang geprek, kan nggak mesti ayam goreng geprek. Ayamnya diungkap dengan bumbu, kemudian dipensir di table tadi, ya kan. Nah, cabai rawitnya dibanyakin. Enggak, kadang-kadang Ibu, ini ada juga perubahan nih, misalnya dari goreng ke bakar. Nah, kita juga harus perhatikan, membakar itu juga ada yang hangus, arang, itu akan mengandung karbon. Itu juga racun. Nah, kadang-kadang kan kita tidak langsung api. Kita tidak harus membakar langsung ke api. Kita menggunakan panci anti lengket, ya kan, sehingga dia itu hanya untuk memberikan sensasi garing. Nah, karena ayam itu sendiri nanti akan mengeluarkan minyak. Nah, kita sebenarnya menggoreng benda-benda berminyak, kemudian ditambah lagi minyak, itu sudah double minyak. Itu minyak jenuh dan tidak jenuh. Kalau cerita tentang minyak ini, minyak mana yang berbahaya itu sudah double. Jadi kita mungkin bisa pensir. Nah, tapi sekarang banyak dijual juga panci listrik itu yang menggoreng. Ya, table set itu yang saya jual itu, Bu. Iya, tetapi dari sudut medis itu kurang bagus, Pak. Karena itu di hasil ini menebarkan tidak bagus. Saya mohon maaf, saya bukan untuk Ibu kasih tahu, saya baru mau pesan. Jadi gini Ibu, nah itu nggak boleh menyamaratakan. Orang kan selalu kalau dibilang menggoreng yang seperti itu kan yang anggap teflon, ada lapisan. Nah sekarang orang yang menciptakan untuk misalnya menggoreng tanpa minyak itu sudah bicara healthy loh, bicara kesehatan. Jadi semua unsur yang ada di alat itu sudah mengkonsider itu kan cakap orang yang jualan, cakap orang jualan iyalah bagus aja lah. Macam aku penikmat makanan, bagaimanapun lebih enak digoreng. Betul. Kata Ibu ini garing kan? Garing. Digoreng itu lezat. Lezat. Gurih. Pun juga. Bu Jenab, ada kerisauan baru lagi ya. Ada kerisauan baru lagi ya. Tadi kalau kita sudah bicara tentang masalah minyak goreng, kemudian kita adakan suatu solusi ya, artinya menggunakan masakan seperti yang dicontohkan geprek dengan pendampingnya adalah cabai, sambal gitu. Sekarang ada kerisauan dari mak, harga cabai udah naik. Ini kan menambah beban lagi kan begini ini. Apalagi kita cari lagi jalan keluarnya lagi nih Bu Jenab yang cocoknya. Jadi harga cabai itu sama dengan perasaan cinta suami istri, naik turun. Ya betul. Saya mau kasih tahu itu ke Ibu. Karena kebetulan ini kan saya jual lontong, Bu. Tiap hari saya habiskan cabai 2 kilo. Jadi hari ini beli dengan besok itu berubah. Saya itu kalau harga cabai itu ada di ubun-ubun saya, jadi top of mind. Jadi benar kayak Ibu bilang naik turun dia. Cabai itu naik turun gitu ya. Tergantung penyediaan gitu. Suami istri yang dulu yang sudah 30 tahun, 35 tahun menikah ya kan, tidur pun udah belakang-belakangan ya kan. Nah, jadi kadang ribut dia sama istrinya. Jadi itu harga cabai sama cinta suami istri itu sama naik turun. Ya, betul. Ya sebetulnya kan gini, aku pencinta Holland
sholat itu tanpa minyak. Dan tadi dibilangkan ada waktu membakar itu ada hitam-hitam yang ada kanker. Membakar ikan yang paling bagus itu di Nias. Di Nias itu bakar ikan itu dia letak, di Malaysia juga gitu. Dia letak dulu daun, kemudian diletakkan ikan di atas daun, nanti udah masak yang satu daun ganti daun dia. Jadi tidak tersentuh dengan minyak. Ya. Jadi Pak Jaya, itu tadi kan kita hanya satu contoh kecil ya. Hidangan-hidangan Melayu jauh sekali dari minyak goreng. Seperti gulai masam ya, pindang daging, pindang ikan, kemudian gulai masam ikan, gulai masam udang, ya, kemudian rebus-rebus, ada rebusan seafood, rebus kepiting, rebus kerang, itu semua tidak menggunakan minyak goreng. Kemudian hidangan-hidangan lain juga seperti ada sayur-sayuran ya kan, menggunakan seperti hidangan pembuka, bubur pedas, itu tidak menggunakan minyak. Minyak bawang gorengnya enggak? Bawang goreng enggak pakai itu? Bubur pedas tidak menggunakan bawang goreng. Oh, iya. Tahu makan aja ya. Itu yang menggunakan bawang goreng bubur ayam ya, Bapak yang di Jakarta makan bubur ayam. Kalau mau makan bubur pedas Medan. Oh gitu. Ya, soalnya kan Melayu, Minang, hampir semua daerah macam itu aja. Di Jawa ada serode. Di Aceh ada peliu. Itu kan sama-sama nggak pakai minyak. Enggak, tahu kok peliu itu. Jadi peliu itu kayak Bang Baharudin bilang tadi. Jadi peliu itu orang buat minyak. Kalau Bang Baharudin tadi bilang kayak minyaknya itu bisa dipakai itu kalau minyak itu dipanasin terus di apa? Tapi beda Bang. Kalau peliu itu kelapa itu dibusukkan, dijemur, diperas, ampasnya jadi peliu. Jadi itu sumbernya juga dari minyak sebenarnya. Ya bukan, itu maka aku tanya tadi minyak dari sawit, bagaimana bedanya dengan minyak kelapa? Itunya. Dari segi kesehatan lah dulu. Aku mau bertanya sama Bu Jainab dulu nih, sebagai seorang ahli kuliner ya, yang masakan Melayu kan gitu. Nah, di beberapa restoran yang ada di Medan ini, itu selalu dibuat restoran masakan Padang dan Melayu. Apa yang membedakannya itu masakan Padang sama Melayunya di situ? Jadi kalau ini kita bincang-bincang saya sama suami saya. Suami saya orang Bukit Tinggi asli, saya Putri Deli. Jadi kita juga sering melihat itu rumah makan Minang Melayu. Jadi saya bilang ini orang Ngawak mau cari aman di tanah Melayu. Iya, betul itu. Setuju. Itu paling pas. Jainab, itu hasil penelitiannya Pak Usman Peli. Jadi orang Mandailing, orang Minang yang datang ke Melayu, nanti masuk Al-Wasliyah, marganya dihilangkan, supaya dianggap Melayu. Itu udah pas itu. Tapi ada kalau yang disampaikan tadi, sebenarnya saya mau kasih tahu dari segi bisnisnya. Di Jakarta banyak tuh Minang Melayu. Sebenarnya gini. Iya, Minang, bahagia. Iya, enggak itu kalau bahagia itu ya. Tapi ada juga daun ubi tumbuk. Iya. Ada juga daun ubi tumbuk di situ. Enggak gini, kalau buka rumah makan di Jakarta, kalau Melayunya saja itu nilai jualnya kurang. Jadi kalau ada Padangnya, ada Minangnya, rumah makan Padang Melayu atau Minang Melayu itu lain. Berarti ada yang masakan Minang juga di situ. Iya. Tapi Pak Idrus, mereka juga mau jual daun ubi tumbuk juga. Iya. Ada orang Melayu pakai daun ubi tumbuk, coba orang Minang. Tapi ya sudahlah, kita ikut aja ke situ. Masakan Minang Melayu bisa juga itu. Minang itu Mandailing Minang begitu. Ya, tapi ya marah orang Mandailing, Bu. Karena Melayu sama Minang itu mirip. Nah, gulai masam sama asam padeh itu dekat. Hanya pemilihan bumbunya ada beda sedikit, kemudian pemilihan ikannya juga beda. Ya, saya dulu suami kan dia asal ke saya hidangkan gulai masam, katanya ini asam padeh. Bukan, ini gulai masam. Daun yang digunakan adalah daun kemangi, kemudian daun cinduhum dan menggunakan belimbing sayur. Sedangkan di asam padeh itu menggunakan daun kunyit, kemudian asam yang digunakan asam kandis. Nah, jadi ketika kawannya orang Melayu datang ke rumah makan dan makan gulai masam,
kebetulan soal kawannya itu istrinya pula orang Minang. Nah, dia berkata, ini yang saya cari selama ini, gulai masam. Biniku kalau kusuruh masak, tetap dimasaknya asam padeh. Nah, disitulah baru suami saya menyadari, rupanya beda tentang asam padeh sama gulai masam. Tetapi rasa mirip, sangat mirip. Hanya yang satu lebih encer, yang satu lebih kental. Bu Zainab, kalau kita datang makannya ya balik tak balik aja itu ke situ juga. Balik tak balik. Kalau orang yang tidak sensitif dengan makanan atau tidak makanan, memang itu balik tak balik. Ya kan. Nah, tapi kalau didekatkan, kita tahu ya kan itu baru. Makanya saya kalau ikannya pun beda. Ikan yang kalau asam padeh itu enaknya ikan yang tebal-tebal ya kan. Kalau gulai masam ikan yang putih, ikan yang agak tipis sedikit. Saya kalau asam padeh itu ikan tongkol gitu ya. Ikan tongkol, ikan kakap yang tengahnya ya, yang tebal. Nah, saya kalau mau masak saya tanya sama suami saya, ini mau asam padeh atau gulai masam? Nanti dia berpikir sejenak, oh gulai masam saja. Secara spesifik, bahwasanya perbedaan masakan Melayu dengan masakan Minang atau masakan lain adalah di masalah bumbu ya. Pertama masalah bumbu, cara pengolahan, kemudian kalau masakan Melayu ini umumnya kurang tahan lama karena dia dihidangkan segar. Nah, seperti sambal kerak kelapa, ya kan? Dia dihidangkan mentah begitu. Atau saya beberapa waktu yang lalu saya menyajikan di radio tentang sayur terancam, sambal terancam. Juga dihidangkan mentah. Nah, kalau di Minang, kalau kita di Bukit Tinggi, kebetulan udara dingin, di sana itu masakan itu lebih tahan lama. Pertama udara dingin kan, kemudian di tanah lama.